Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan semoga apa yang diucapkan tadi bisa membawa rahmat dan hidayah untuk kita semua. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Yanto Suaib yang telah membacakan Al-Quran atau tilawah. Hadirin Jawa Masjid atau Bar Askelas 2 Gorontalo, sekedar informasi untuk besok jangan lupa jam 10 pagi ya, karena besok akan ada asesmen atau pengujian membaca Al-Quran dan juga kegiatan tamis untuk angkatan kedua. Jadi untuk teman-teman yang sudah tergabung dalam kegiatan tamis dan juga dipersiapkan
Aku lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu. Kalau orang berilmu tidak beradab, maka kesombongan yang akan terjadi. Itulah posisi adab dia lebih daripada itu. Karena kata beliau, kalau coba berilmu, setan pun lebih berilmu daripada manusia. Seperti itu, Pak. Maka tolong dijaga hati, karena hati itu yang membuat kita bisa mengendalikan semua. Jangan sampai robot dapat ambil di belakang. Ya, saya kira mungkin itu di bagiannya Abang Jam ini ceramah. Ya, insyaallah kita bersama dengan beliau 30-45 menit ke depan. Saya juga ini dengan beliau. Saya kadang ketemu cuma di pertemuan resmi negara di meeting-meetingnya Pak. Insyaallah hari ini ketemu. Beliau demikian, terima kasih, mohon maaf bila ada hilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Kasih dari Bapak Kelas 2 Gorontalo. Semoga kita sebagai warga binaan termotivasi dengan semangat untuk mengikuti kegiatan atau program yang diberikan oleh Lapas Kelas 2 Gorontalo. Ini insya Allah menuju warga binaan masuk nabi keluar menjadi santri dan masuk terdakwa keluar insya Allah menjadi terdakwa. Allahu Akbar. Ya insya Allah. Dan mengucapkan selamat kepada Ustaz Bentor atau Bapak Haji Hasko SAG yang sudah turun hadir di tengah kita. Salam Ustaz, selamat datang di Lapas Gorontalo. Dan langsung saja, kalau lagi kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Haris Hago Sarjana Agama. Kepada Bapak dipersilakan. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta qusuli wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah
Alhamdulillah. Bapak Ibu, keluarga besar, keluarga binaan kelas 2A Gorontalo, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa duduk bersama, lalu kemudian dalam rangka kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh pengurus Masjid At-Taubah, kemudian didukung oleh Pak Kasdim dan teman-teman yang ada di lapas kelas 2A Gorontalo. Kita berdoa dulu semua, mudah-mudahan kita semua Allah balas dengan kebaikan dunia. Yang saya hormati Pak Kasdim, yang dari sejak saya datang dakwah di tempat ini, beliau ini yang selalu menemani kita dalam kegiatan keagamaan. Kita doakan beliau umur panjang sehat luar biasa. Yang saya hormati Pak Saiful Kadi, pemandu acara, dan seluruh keluarga besar, keluarga binaan Bapak kelas 2A yang dirahmati Allah. Pada sore hari ini kembali Ustadz Abang Bentor Naga Hitam berjumpa kembali dengan teman-teman yang ada di lapas ini untuk berbagi ilmu. Undur mangkola wala tanjur mantilan. Jadi siapapun yang berdiri menyampaikan nasihat, menyampaikan agama, jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Undur mangkola wala tanjur mantilan. Bapak Ibu sekalian, saya hendak mengangkat hadis Nabi dan ini menjadi bahan renungan. Inna Allah katabal maqadir khamsina alfasana qabla an yakhluqa samawati wal ardh. Rasulullah bilang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi, sudah ada ketetapan takdir buat manusia. Jadi belum ada dunia, belum ada orang yang tinggal di dunia, belum ada makhluk yang ada di dunia. Takdir manusia sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum dunia. Makanya betul orang tua bilang bahwasanya memang manusia ini pada dasarnya, kita ini dahulu sebelum melihat dunia sudah hidup bersama di alam yang pertama, yaitu alam ruh. Semua kita tak terkecuali belum memiliki jasad, tapi kita sudah hidup di alam ruh. Makanya ketika Allah menjadikan dunia, selesai dunia dijadikan oleh Allah, langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Dari mana Allah menciptakan Nabi Adam? Diambillah dari tanah. Selesai Allah menjadikan Nabi Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika Allah hendak memasukkan ruh ke dalam diri Nabi Adam, terjadilah proses kehidupan. Ruh itu ketika dia masuk lewat ubun-ubun, kemudian masuk terus, lalu kemudian tak kala dia sudah melewati hidup, ada sebahagian ulama mengatakan di situ dia rasa kayak ada yang geli, sehingga dia bersih, dan dia bersih. Setelah dia bersih,
Lalu kemudian dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Jadi ketika dia bersin itu dia mengucapkan Alhamdulillah. Selesai proses pemajukan ruh, kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, sujud kepada Nabi Adam. Semua sujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud. Allah tanya, iblis, mana semua sobat kalian turun mati? Ini maksudnya Allah tanya, iblis tidak berolehkan. Aku bilang kamu sujud sama Adam semua. Kenapa kamu tidak sujud? Maka dia menjawab, ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Engkau jadikan kami dari api, kemudian Nabi Adam dari tanah. Maka kami yang lebih mulia daripada Nabi Adam. Tidak pantas kami sujud kepada Nabi Adam. Itu yang Pak Kasdim bilang tadi. Jadi orang berilmu dengan orang yang beradab masih lebih tinggi adab daripada ilmu. Kalau cuma baca cerita Al-Quran, kalau cuma baca cerita proses penyembahan, ini iblis itu dia tahu sama isi Quran itu. Dia tahu. Kemudian iblis itu masuk dalam level tingkatan malaikat mukarramun, termasuk golongan yang paling dekat dengan Allah. Iblis itu, makanya ada malaikat yang mengingat sedemikian kuatnya dia ibadahnya kepada Allah. Tetapi ketika Allah menjadikan Nabi Adam, ternyata kesombongan dia muncul dan dia mengatakan, aku tidak layak sujud kepada Adam. Padahal iblis lupa, bukan masalah dia diciptakan dari tanah, bukan itu. Tapi yang dimasukkan ke dalam diri Nabi Adam itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Sembahlah, sujudlah Nabi Adam. Paham apa ini? Makanya di Gorontalo itu salah satu dalil yang digunakan dalam proses adat Gorontalo sekarang. Jadi di Gorontalo itu kalau ada camat, ada bupati, wali kota, gubernur, itu dia mau cuma bagi eyanggu. Kalau orang tidak paham agama, dia bilang sini, kenapa manusia yang bilang eyanggu? Bukan dia pendirian di luar. Yang dimaksud eyanggu itu yang di dalam dirinya. Subhan. Itu eyanggu. Makanya Pak Camat ketika dia di begitu eyanggu begitu, tangannya langsung ke atas. Eyanggu subhanallah. Sama itu eyanggu subhanallah. Eyanggu subhanallah. Jadi di Gorontalo kalau ada camat, semua pemangku ada kok tinggal poin di camat kebun. Subhan. Jadi kalau ada camat, semua pemangku ada. Jatuh pada kumato, ini camat pohon. Karena yang dimaksud dengan jumlah itu talinya, ya ini ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Makanya kita orang sama ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita orang ini saudara. Saudara kita ini dari alam dulu. Makanya ibarat kata orang, siapa yang menghina teman, ibarat dia melempar bola ke dinding,
maka bola pun akan kembali ke wajahnya. Kalau ada orang yang menghina orang, ada orang yang memfitnah orang, ada orang yang menjelekkan orang, sama halnya dengan kita sudah menjelekkan diri kita. Kenapa? Karena kita lagi pada dasarnya innamal mu'minuna ikhwah. Takdir yang mana yang ditulis oleh Allah? Yang ditulis oleh Allah itu salah satunya kita sampai umur sampai usia berapa meninggal sudah ditulis takdirnya. Paham? Paham? Satu. Apalagi Ustaz? Kita sampai jodoh siapa sudah ditulis. Rezeki kita berada di mana itu pun sudah ditulis oleh Allah. Makanya Allah bilang, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menjadikan jin, aku tidak menjadikan manusia illa liya'budun, kecuali mereka menyembah kepada Allah. Sebenarnya maksud Allah menciptakan manusia itu bukan mencari doi, bukan. Karena kecuali rezeki Allah sudah tetapkan. Bapak Ibu yang punya keluarga di rumah, rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah, walaupun kalian tidak kerja. Betul Bang? Jadi kecuali rezeki ini memang sudah ada. Ketetapan rezeki manusia, kalau ini masuk pengeluaran apa ini? Donggala ya. Coba di Donggala ya. Di Donggala, di perumahan Donggala ini. Kalau ada orang yang paling susah di Donggala ini, saya pastikan tetap dia tiap hari tetap ada yang dia makan. Betul tidak Pak? Jangan risau dengan dunia. Jangan terlalu takut dengan pekerjaan. Semua Allah sudah ciptakan. Kalian hanya menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya ada orang yang di umur habis cuma mencari dunia terus. Tiap hari mencari siang malam, so tidak sholat, so tidak puasa, so tidak lagi berzikir, so tidak lagi baca Quran, sibuk dengan dunia. Makanya sering saya bilang, Bapak Ibu duduk di sini bukan karena kebetulan, bukan karena kebetulan. Makanya ada yang pernah tanya ke saya, Ustaz, yang orang di penjara itu memang setakdir gitu. Subhan. Ada yang bertanya, Ustaz, baru orang yang di dalam itu memang setakdir. Ini kok mengenal tidak apa ini? Memang setakdir. Jadi kita lagi ini sebelum lagi. Memang sempat tuliskan, tapi masuk penjara kita. Sudah. Dan ternyata kalian masuk di lapas ini. Ternyata suasana lapas sama dengan pondok pesantren. Tepuk tangan dulu. Luar biasa banget. Jadi kalian ini ibarat masuk kamar di sini, ternyata kalian yang dulunya tidak sholat, yang dulunya tidak mengaji, yang dulunya tidak pusing dengan waktu sholat, akhirnya masuk di sini kalian sendiri karena lagi. Kenapa orang lain begitu banyak langsung masuk sholat? Maka orang yang tidak terbiasa sholat dengan sendirinya, dia akan terpukul. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Subhan. Bukan kebetulan, tapi memang Allah hendak akan kirim kalian ke sini sekaligus merenungkan diri. Insya Allah kita semua jadi penghuni surga di akhirat. Jadi DP kunci
Hablum minallah wa hablum minan nas. Saya ke taman ini datang ke rumah. Baru dia bilang, Ustaz, kita pengen ini sama 50. Baru bilang, kita ini dari kecil sholat terus sampai sekarang. Kenapa kita hidup susah? Kalau hidup di pengurus tua. Jadi dia pertanyaan ini pertanyaan tingkat tinggi. Dia tanya saya, Ustaz, kita pengen waktu tidak putus dan kecil ini. Sekarang saya umur 50. Kenapa kita hidup susah? Ada orang yang tidak pandai bayar. Dia peduli banyak, dia rezeki banyak, betul tidak Pak? Ada orang yang tidak sholat, tapi dia kaya, banyak harta, banyak duit. Maka Rasulullah bilang, kalau kalian melihat orang yang kaya banyak duit, tidak sholat, kamu jangan mengiri, kata Nabi. Tidak usah mengiri. Kenapa? Karena mereka punya nama-nama sudah ditulis oleh Allah menjadi penghuni neraka di yaumil qiyamah. Subhanallah. Jadi kalau kita dia makna dia Nabi bilang tidak usah mengiri. Karena memang nama-namanya sudah ditulis oleh Allah masuk dalam golongan istidroj. Istidroj itu adalah orang yang banyak duit tapi tidak sholat. Orang yang banyak harta tapi tidak sholat. Itu istidroj. Istidroj itu mereka adalah golongan manusia yang sudah dibiarkan oleh Allah kaya. Dia kalau mencari cepat dapat dia dapat duit. Kemudian Allah gairahkan dulu hartanya datang kepadanya dan dia akan lupakan mengenai persoalan sholat, maka golongan ini menjadi penghuni neraka dia tidak. Baru saya tanya pas saya taman itu, kenapa kamu nggak ada 50 tahun? Kalau menjaga kesampaian lebih sahabat ini, jujur pasti ada yang salah ini. Tidak mungkin orang yang jaga sholat menganggap pepanya 35 ini. Saya tanya Pak dia, kenapa? Apa penyebab? Ente habis sampaian ke mana? Kalau dia bilang, Ustaz saya biasa habis sholat langsung tidur. Bagaimana ente mau dapat rezeki? Habis sholat nganam tidur. Fa'idha kudiya lissolati fantasilu fil ard. Selesai kalian sholat bertebar, cari rezeki. Itu maksudnya, walaupun takdir itu sudah tertulis, tetapi harus ada usaha. Lalu kemudian berkaitan dengan dunia wal akhir. Jadi kita sampai jasad ini memang dia hancur di kubur. Kenapa? Karena memang dia asal dari tanah. Tidak usah heran Pak. Kita kenapa kubur kalau digali lalu kemudian ada jasad bangkai di dalam? Kan memang. Makanya ada yang tanya saya, Ustaz, apa orang yang dikubur mati? Terus saya bertanya Pak yang ibu sama ini. Terus saya bertanya sama ini yang dikubur semati atau belum? Apakah yang dikubur mati? Bahum ahya, mereka hidup, mereka tidak mati, mereka hanya pindah tempat. Al-Qabaru Allahu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah merupakan tempat persinggahan
Kapan hari kiamat tiba, maka orang yang dikubur menunggu. Tidak ada yang mati, yang ada pindah tempat. Ustaz, yang mati itu yang mana? Yang mati itu adalah perpisahan antara ruh dan jasad waktu sakaratul maut. Paham? Jadi yang disebut dengan mati itu yang itu. Waktu sakaratul maut dikeluarkan ruh. Coba lihat. Mana kita bisa mengenal ruh yang ada dalam diri? Ketika Bapak Ibu masih bisa mampu melihat orang, itu artinya dalam diri kita ada apa? Saya pun masih bisa berjalan, itu artinya di dalam diri saya masih ada ruh. Jasad berasal dari tanah, lalu kemudian dia sampai. Kalau Bapak Ibu saya panggil ke kubur, ayo kita ke kubur, lalu menggali kubur. Pasti yang kita temukan adalah tulang. Gimana kehidupan itu? Grup yang tadi itu yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Makanya orang yang sudah meninggal, kalau orang sudah meninggal, kemudian buka matanya, apa dia masih bisa melihat? Padahal di mata masih ada semua. Masih bisa melihat tidak? Tidak bisa melihat. Kenapa Ustaz? Karena dia belok serta keluar. Jadi yang mengenali itu, makanya orang tasawuf bilang, hayatul jasadi bin nafasi wa hayatul nafasi bir ruh wa hayatul ruh bi sirrillah. Yang menghidupkan jasad namanya nafas, yang menghidupkan nafas namanya ruh, yang menghidupkan ruh rahasia Allah yang ada di dalam diri manusia. Makanya malaikat sujud kepada Nabi Adam, karena di dalam diri Adam ada rahasia Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, makanya sering saya bilang kita orang ini akan berpindah di 5 alam. Satu alam ruh sudah kita lewati, sudah semua saya sudah jelaskan tadi, sudah tahu. Berarti kita orang semua ini sehidup di alam ruh. Dari situ ke mana? Akan dipindahkan ke alam yang kedua, alam rahim ibu. Gitu. 9 tahun. Ngomong kan? Saya 9 bulan. Baru 9 tahun. Cuma kan buang. Sudah. Jadi 9 bu. 9 bulan hidup. Dari situ ke mana? Pindah ke alam yang ketiga, alam dunia, hidup. Dari alam dunia pindah ke alam yang keempat, alam ya. Alam kubur, hidup. Kemudian manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di alam akhirat dalam keadaan hidup. Tidak ada manusia yang mati, yang ada pindah tempat. Makanya kita sampai mama, kita sampai papa yang dikubur yang meninggal ya. Rasulullah bilang, waladun sholihun yad'u. Kalau kalian mau anak soleha, doakan. Anak kalau dia berdoa, maka doanya makbul. Tunggu. Ini digunakan dua versi apa? Kali ini doa ini Allahumma fi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulama lain biasa mereka pakai itu di sujud terakhir sholat. Makanya sujud terakhir kenapa lama? Dia ingat orang yang berjasa dalam dirinya. Maka setiap sholat selalu dia doa Allahumma fi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada
tahlilan dalam versi lain, ya, doa. Kalau saya dulu di pesantren kan pakai versi Arab. Dulu zikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Arab. Kalau tahu lagi. Itu namanya dia walaupun beda tapi kalimatnya sama semua, tetap la ilaha illallah. Cuma di pikirannya yang beda. Kalau Guru Makassar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jawa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Arab, la ilaha illallah. Bagus. Nah. Tapi yang keluar tetap la ilaha illallah. Tidak ada yang salah. Itu dia pikiran. Cuma beda irama. Tidak usah memojokkan NU, tidak usah memojokkan Muhammadiyah. Saya tak suka. Jadi saya ingin dulu orang saja. Terus Ustaz Benjoling apa NU atau Muhammadiyah? Ada yang bertanya, Ustaz ini apa NU atau Muhammadiyah? Saya jawab, iya. Jangan kotori hatimu, itu tadi. Jangan kotori hatimu hanya persoalan khilafiyah. Tidak usah. Ini apa ini khilafiyah? Daripada kita putus dengan taman. Mana yang paling tinggi? Hubungan ukhuwah Islamiyah. Sementara ini beda paham. Belum tentu mana yang paling benar. Biasanya kita ini hanya beda paham tapi mengesampingkan teman. Ya. Makanya kalau begini Mekah itu Masya Allah. Orang takbir, Allahu Akbar. Di atas, Allahu Akbar. Asik. Ini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang bertanya pas saya, Ustaz, mana yang paling lucu dan yang sama tadi? Berbeda kalau dalam dua loh. Sudah, bukan ini yang kamu mulia. Bukan ini. Yang kamu mulia itu kita sampai hati. Inna Allah la yanzur ila aswarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat dalam diri manusia hati. Makanya saya pernah diprotes waktu saya dakwah di Manado. Jadi saya dakwah di Manado diprotes. Ustaz, anak kali ente kami undang ke Manado, kenapa antum tidak pernah singgung orang mabuk? Memang saya dari dulu kalau ceramah tidak pernah singgung orang mabuk, tidak pernah. Makanya saya diprotes. Kenapa Ustaz? Jawaban saya singkat. Ajak orang, bukan diajak. Kalau istilah lebih pendek, janganlah sok suci. Ada banyak orang pemilu, banyak, tapi sekarang justru mereka jadi orang-orang yang ahli ibadah. Betul tidak Pak? Banyak sekali. Ini kalau cuma baca cerita ini hidayah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Hidayah itu dia kalau terbuka, tidak melihat orang. Makanya saya ustaz, ya,
atau orang-orang lain lah. Kita belum tahu siapa yang mau masuk surga di antara orang. Bisa jadi justru yang ada di tahanan ini, bisa jadi justru orang yang masuk duluan. Iya, iya. Kenapa? Karena memang kita akan bagaimana menjadi orang-orang yang selalu bersih hatinya. Jangan menganggap enteng orang, jangan bicara jelek orang. Ya. Makanya kalau ada yang keluar dari sini, keluar dari lapas, maksudnya sudah selesai masa tahanannya, dia keluar bebas. Kalau pun ada yang menghina dia di luar, maka hinaan itu adalah menjadi di mana pahala yang menghina semuanya akan diberikan kepada yang dia hina, dan dosa yang dihina diberikan kepada yang menghina, kata Nabi. Kita melihat orang, jangan lihat dari luar. Jangan melihat orang hanya persoalan orang pernah bikin dosa. Di dosa orang yang tidak pernah bikin dosa di dunia ini. Ustaz, kiai, banyak yang bikin dosa. Semua orang, nabi-nabi saja pernah bikin dosa. Makanya sering saya bilang, kalau orang lulus dari sini keluar, janganlah kalian terpengaruh dengan bicara orang luar. Keluarlah kalian dengan percaya diri. Artinya apa? Silakan Anda berbicara. Kalian tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Orang yang keluar dari lapas itu, semakin dia merendahkan dirinya dan semakin dia menjaga 5 waktunya, maka semakin Allah mengangkat derajatnya. Bukan persoalan dunia ini. Sittina wa sab'ina. Kalau bicara dunia ini cuma 60-70 hidup. Yang kita sudah pertaruhkan di sini. Kita sudah belajar mengaji di sini. Kita sudah puasa di sini. Kita sudah jadi berkeluarga di sini. Kita sudah jadi berteman di sini. Kita sholat berjamaah di sini. Mungkin ini yang bakal membuat kita masuk surga dia. Dunia ini berapa? 60-70. Jadi kalau ada yang ada dulu itu dia mau semua dekat. Hari dua itu video Subhanallah. Itu hampir umur sudah 60-70. Hanya bagaimana kasih bagus sekolah. Makanya di Mekah, Allah. Di Mekah itu, kalau Bapak Ibu ya, saya 26 kali berangkat ke sana. Misalnya itu saja, orang kalau sholat, ambil air wudhu itu, tenang sekali. Syarat kehusuan dalam sholat itu di air wudhu. Biar Ustaz, bagaimana kalau sekalian? Biar sekalian. Kasih bagus air wudhu. Jangan terburu. Ustaz sudah rakaat pertama, biar rakaat pertama. Jangan sampai kamu sholat, justru sholatmu tidak baik. Gara-gara air wudhu tidak sah. Makanya di Arab, di Mekah, di Madinah, orang ambil air wudhu tenang. Kenapa? Rasulullah bilang, ambil air wudhu itu bisa menghapus dosa setiap kali kamu ambil air wudhu. Jadi ada air wudhu, kalau lihat kamu melihat ada air yang jatuh, Rasulullah bilang, maka lihatlah seperti itulah dosa-dosa yang Tuhan. Kau tidak boleh berbicara, ambil air wudhu, tidak boleh. Ya mari jangan tadi hari itu. Ada tak konten sampai yang penting mata. Ada
ambil yang perintah dengan kota yang kasih habis dulu. Dia ambil sampai. Kalau nama Muhammad tadi yang pulau itu, jadi pulau yang dulu, memang sesuatu dapat bodoh yang bodoh. Saya bodoh yang bapak itu, saya bodoh orang. Dia tahu, kita pemilikan dengan pulau dua. Putus komunikasimu dengan Allah putus. Kapan? Waktu ambil air wudhu. Apa penyebab orang Mekah Madinah ambil air wudhu tenang? Ternyata di jawaban mereka lebih duluan sebelum waktu masuk sholat. Sebelum ajan itu mereka sepi, baru sedikeran ambil air wudhu pelan-pelan. Karena masih ada interval waktu untuk ajan. Yang saya lihat yang bapak kulit itu tahu. Karena dia suka kabur, ya itu di Mekah itu mengapa dia? Kalau kami lawan lama kalah ya. Ini bagaimana kita bisa menemukan kehusuan dalam Islam? Makanya yang Allah perintah satu lagi apa? Kalau masalah rezeki, Allah sudah tulis. Masalah jodoh, sudah ditulis. Masalah kapan kita meninggal, sudah ditulis. Sholat. Mungkin dua itu, insya Allah menjadi orang-orang yang akan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Apalagi bulan suci Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu kalau saya lalu pernah dakwah di sini untuk puasa ya, banyak menangis. Menangis bukan karena apa, tapi ingat keluarga. Artinya biasanya dengan keluarga ini. Saya doakan kalian semua yang di sini. Insya Allah kalian umur panjang, sehat walafiat. Yang kedua, insya Allah yang kalau waktu kalian tinggal di sini, insya Allah akan dipercepat dan kalian akan keluar dari keluargaan. Ikutilah apa yang ada yang ada sekarang di sini. Ini sama dengan pondok. Saya pernah dulu masih sebelum ada suasana seperti ini. Takut di kanan sini. Saya pertama belum ada suasana pondok begini. Saya baru masuk, ada banyak taman. Mau sholat Deus. Mau ikut tanpa tidak ingin tapi setelah suasana pondok dibangun oleh Pak Kasdi dan teman-teman semua yang ada di Ataiba. Jadi soalnya DP kunci ini di Ataiba. Dan percaya kalian atau tidak, kita akan berkumpul di hari kiamat dan At-Taubah ini menjadi saksi kebaikan kita semua. Apa yang kita buat di Masjid At-Taubah ini, biarlah orang bicara apa di luar. Mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C, silakan. Tapi kita hendak akan memperbaiki diri menuju kehidupan abadi di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نور قلوبنا بالتوفيق والهداية.
اللهم لا يذكرك كما نذكرك بنور شمسك وبرحمتك يا ارحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واحياء منهم والاموات برسل وقريب بولاة وقول الهادي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dalam masalah sini ada di rumah dengan jalan Syawal Tausiah yang disampaikan oleh Bapak Haji dari Serato Sarjana Agama